Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam program IT Podcast Time. Di kesempatan kali ini Podcast Time kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Kembali lagi kita masih dalam pembahasan sekitar narkoba dan program BNN P4GN. Nah, buat teman-teman sekalian yang ingin tahu informasi lebih jauh dan lebih lengkap tentang apa sih program-program P4GN yang disosialisasikan oleh BNN, khususnya BNN Provinsi Sultra, terus ikuti channel kami untuk mendapatkan informasinya lebih lengkap. Tetapi sebelum melanjutkan untuk menonton, terlebih dahulu teman-teman ayo bantu share, like, dan subscribe ya, supaya informasi ini sampai ke yang lain Pak ya. Betul. Kali ini kita dengan Bapak Lamala, beliau sebagai koordinator bidang rehabilitasi di BNN Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Luar biasa, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Bagaimana puasanya Pak? Ya, udah lancar lah ya. Jadi ini sudah kita masuk ke berapa ini? Ini sudah ke-10 Pak ya. Iya, alhamdulillah. Sehat-sehat. Sehat. Bagaimana puasanya sudah 10 ini? Nggak ada kendala ya? Sudah lancar ya. Iya, sudah insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan sampai selesai Pak ya. Mudah-mudahan sampai selesai kita mendapatkan juga predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, karena di bulan puasa ini ya betul-betul kita penuh berkah gitu ya. Apalagi kita ini berjuang Pak untuk kepentingan masyarakat ya. Ya, jadi kali ini podcastnya kita Pak ingin membahas tentang masih seputar alur rehabilitasi di BNN Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena itu memang yang banyak dibutuhkan informasinya di tengah masyarakat. Nah, jadi sebagai koordinator bidang rehabilitasi di BNN Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak, kira-kira program-program rehabilitasi itu apa saja sih, Pak? Ya, terima kasih ya, Pak Man. Jadi memang kadang-kadang ketika kita bicara masalah BNN, penanganan narkoba, orang itu, masyarakat itu hanya melihatnya penangkapan gitu kan, kerja polisi, dan itu juga memang di media sosial hampir tiap hari kan kita. Tetapi kalau kita bicara rehab hampir tidak ada gitu kan. Tidak ada, betul. Masyarakat itu kadang-kadang bertanya, ini benar-benar rehabilitasi ini ada ini kan? Nah, seperti itu. Padahal P4GN itu adalah salah satunya rehabilitasi. Jadi dia posisi pencegahan. Jadi kan pencegahan dan pemberantasan. Bahkan BNN itu mendahulukan pencegahan dulu, baru pemberantasan. Jadi sebetulnya kerja pemberantasan itu cuma sepertiga dari tugas BNN. Tapi 2/3-nya adalah pencegahan. Siapa itu pencegahan? Adalah namanya pencegahan dan pemberdayaan dan rehabilitasi. Nah, seperti itu. Sehingga pesan di masyarakat itu kok seram gitu ya. Seram lah. Orang apalagi pecandu kita itu memang basicnya pecandu itu adalah dia ada ketakutan, ada parno namanya ya. Curiga yang berlebihan. Itu memang bukan dibuat-buat, memang itu karena akibat dia sebagai efek dari narkoba itu. Dia sadar, dia tahu bahwa menggunakan narkoba itu berbahaya. Bahkan akan ditangkap, seperti mereka nonton televisi kan. Dan perasaan itu dihantui, sementara kecanduan mereka tidak bisa mereka lawan. Iya betul, di satu sisi itu Pak ya. Jadi di sisi lain dia takut, tapi kecanduannya pun, minta narkoba pun dia tetap melakukan. Akhirnya apa? Mereka cenderung sembunyi. Dan kondisi saat ini sekarang kita lihat, muaranya mereka di mana? Kan kalau mereka sembunyi kan ketangkap ini. Iya, betul. Ke lapas. Di lapas sana sekarang sudah banyak pecandu narkotika di sana. Ya kan? Nah inilah yang makanya mereka ini dilema juga dari para pecandu ini. Di satu sisi dia melaporkan dirinya takut, dia bersembunyi ketangkap juga. Jadi itu. Jadi kalau bagi saya rehabilitasi, ayo teman-teman masyarakat kita atau teman-teman kita yang memang sudah pernah memakai narkoba dan sampai kecanduan, ya kalau bisa ke rehabilitasi ke BNN, dijamin ke BNN. Di BNN itu ada program rehabilitasi yang itu terbuka secara umum disampaikan oleh pihak BNN ya, khususnya BNN Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya keluarga, punya teman itu Pak ya, untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, mungkin betul tadi kita bilang bahwa
mereka takut gitu karena namanya pecandu itu kan biasanya identiknya pasti ditangkap Pak ya. Ditangkap. Terus untuk seperti lembaga rehabilitasi di BNN Provinsi Sultra itu ada nggak selain di BNN sendiri dengan atau menggandeng lembaga-lembaga rehabilitasi di luar? Iya. Jadi dalam penanganan rehabilitasi atau penanganan pecandu ke tempat rehabilitasi sebetulnya sudah diatur. Ya, baik itu PP 25 tentang wajib lapor, ya, kemudian juga ada peraturan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, kemudian juga dari BNN sendiri itu sudah diatur bahwa pelaku sebetulnya adalah Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Ya. Yang disebut sekarang itu dengan namanya IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Di Sulawesi Tenggara sendiri itu sudah ada 6 IPWL yang ada itu di Rumah Sakit Jiwa, ya, Rumah Sakit Bayangkara, kemudian Bidokes Polda Sultra, kemudian ada Klinik Pratama BNP Sulawesi Tenggara, Klinik Pratama BNK Kendari, dan Klinik Pratama BNK Kolaka. Ada 6 ini, tetapi yang operasional itu hanya 3 aja. Ya, apa itu yang operasional adalah yang pertama adalah di BNP sini, Klinik Pratama BNP, dan Klinik Pratama Kolaka, dan Klinik Pratama Kota Kendari. Cuma 3 ini. Nah, itu mereka 3 ini tidak jalan. Ya memang apa ya? Dikatakan operasional itu kan ketika ada orang datang. Ada orang datang ke sana. Contohlah di Rumah Sakit Jiwa, banyak alasannya. Kalau saya ke Rumah Sakit Jiwa, saya kan tidak gila. Ngapain saya ke sana kan? Nah, yang kedua lah, Bayangkara lagi kan? Ini polisi. Kalau saya ke sana lapor ditangkap kan saya kan seperti itu. Apalagi basicnya kan. Kemudian ya sama juga di Bidokes. Bidokes juga itu anunya juga polisi kan, Polda juga. Pikir kalau saya ke sana ke klinik Bidokes umpamanya, loh saya melapor ditangkap pasti kan. Ada ketakutan itu. Sehingga mereka memilih masih 3 BNN ini. Yang pertama itu adalah BNP Sulawesi Tenggara, Kendari, dan Kolaka. Itu pun masih sangat sedikit, ya kan? Padahal kalau pecandu kita kan sebetulnya kalau menurut penelitian sampai 29.000 jumlahnya kan. Ya pecandu narkoba Sulawesi Tenggara ini kan 29.000 sekian. Tapi yang datang ke rehab kan hanya masih sedikit kan. Nah, kalau dibandingkan sekarang isinya lapas dengan rehab, lebih banyak di lapas. Lebih di lapas. Kita umpamanya baru 1000-an saja, umpamanya berapa tahun ini mereka sudah sekarang aja di lapas itu 50-60% penghuninya adalah masalah narkoba, ya. Masalah narkoba ini ada pengguna, dan bahkan kita sekarang sudah bekerja sama dengan Kumham dalam rangka rehabilitasi. Contohlah kalau di Kendari sini ada namanya rehabilitasi di di lapas kelas A, 2A Kendari, lapas dewasa laki-laki, kemudian lapas perempuan kelas 3. Kemudian di daerah di Bau-Bau, lapas Bau-Bau kelas 2 Bau-Bau juga kerjasama dengan BNN untuk melaksanakan rehabilitasi di lapas. Nah, itu yang kalau untuk rehab sendiri itu Pak kan ya tidak sedikit juga masyarakat itu Pak yang merasa ketakutan Pak. Tadi seperti Bapak sampaikan bahwa kalau dia sebagai pengguna ini, baik itu pengguna yang aktif atau pengguna yang karena memang terseret karena pergaulan Pak misalkan yang dia belum terlalu aktif tetapi dia ingin sembuh ini Pak. Yang pertama yang dia pikirkan, wah kalau saya rehab ini kan pasti butuh biaya tuh Pak. Iya kan, butuh biaya. Selain pertama tadi sudah ada semacam fobia gitu kan, wah takut ini saya kalau saya melapor jangan sampai saya ditangkap kan itu. Namanya juga narkoba kan. Kira-kira di BNN Provinsi Sultra ini atau BNN itu gimana Pak? Kalau yang rehab itu apakah dia bayar? Terus kalau bayar dia berapa? Prosesnya berapa lama? Terus kemudian apakah nanti privasinya dia akan dijaga atau tidak Pak? Baik, sebetulnya kalau masalah pecandu itu Pak Ahmad. Jadi kalau saya itu mungkin kategorikan ada yang pertama itu mungkin yang coba-coba pakai. Coba-coba pakai kan. Yang baru pertama kali pakai, kemudian tahu hasilnya seperti apa dan dia berhenti kan. Nah, kemudian yang kedua dia masih senang pakai. Senang pakai, masih menikmati kan. Dipakai. Apapun juga mau disampaikan, dia masih senang pakai gitu kan. Nah, dan yang ketiga ini sebetulnya sudah bosan dia
tapi Bosan. tidak mau berhenti, tidak bisa berhenti. Nggak bisa berhenti. Tapi sebenarnya sudah jengkel dia. Iya. Dia sudah rasakan bahwa saya ini sudah tidak kok dipengaruhi narkoba, tapi berhenti pun tidak bisa. Nggak bisa. Itu namanya sudah ketergantungan. Ketergantungan. Ya, ketergantungan namanya kecanduan ya, ketergantungan. Udah adiksi lah. Jadi saya kembali dari teman-teman ini yang apa namanya masyarakat kita ini yang sudah menggunakan narkoba, ya. Ya. Jadi perlu dipahami bahwa narkoba adiksi itu adalah penyakit dan WHO pun sudah mengakui itu. Iya. Ya kan? Nah, jadi penyakit. Solusinya apa kalau penyakit? Berarti kan harus diobati kan gitu. Diobati. Harus diobati. Tidak ada solusi lain gitu loh. Iya, Kalau iya. misalnya penyakit. Masa penyakit di penjara? Kan itu Nah, justru semakin parah. semakin parah kan? parah. Semakin parah dan itu tidak manusiawi lah ya. Orang sudah sakit di penjara lagi. Tapi harusnya kan memang apa namanya diobati lah ya, karena dia memang penyakit. Nah, sekarang yang kelihatan antara tadi yang coba-coba tidak akan Iya. masuk ke sana kan? Ya masih senang pakai, nah mungkin dia mau dibilang apapun, tidak mungkin dia bilang itu bohong itu, Iya. tidak benar itu. Dia masih senang pakai gitu ya. Karena masih senang. Nah, yang ketiga ini dia sudah jengkel, sudah memang mau berhenti, Iya. tapi memang agak susah sekali karena kecanduan yang tinggi. Apa yang terjadi? Kan pasti ada gangguan ini, sudah terganggu keluarganya, ekonominya habis, dan segala macam kan. Akhirnya orang ini seperti ini, kalau bukan dia sendiri yang datang, pasti keluarganya yang antar. Kenapa? Karena tiap hari merasa kehilangan nih, dompet dia kurang, uangnya di mana, barang-barang habis, semua miliknya sudah digadaikan, sudah dijual. Iya. Bingung juga keluarganya, ini ada apa ini? Bagi pemirsa nanti, teman-teman yang para pecandu, khususnya para pecandu. Ya. Jadi ya saya katakan dari awal tadi bahwa kan ada tadi tiga, ada yang mungkin coba-coba, ada yang masih senang make dan memang sudah susah makainya apa ya. Jadi kami terkait dengan stigma ini, memang BNN itu hadir sebetulnya bagaimana bisa mengurangi stigma ini. Akses rehabilitasi itu diberikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Ya, soal kita khususnya di swasta di Kendari dan swasta negara pada umumnya ya. Ya, kami juga punya tempat di Kabupaten Muna, di Bau-Bau dan di Kolaka. Ya, silakan kita manfaatkan itu. Ya, jadi teman-teman atau para pecandu ini atau para keluarganya, kita sepakatlah bahwa yang namanya pecandu atau adiksi karena narkoba itu penyakit, maka ayo, tidak ada solusi lain selain kita memang bagaimana kita bisa memberikan pengobatan, layanan terbaik, dan BNN itu hadir di situ dan hadir untuk memberikan layanan. Tidak usah takut ya, undang-undang menjamin. Jadi bukan kita mengatakan bahwa iming-iming, bukan, tapi undang-undang yang menjamin. Ketika para pecandu itu sudah melaporkan dirinya, maka hukumnya gugur hukumnya itu. Jadi bahwa memang kan pengguna narkoba apapun juga bentuknya adalah pelanggaran hukum. Tapi ketika sudah melaporkan dirinya, ya, bagi mereka yang dewasa, kemudian anak-anak dilaporkan oleh keluarganya, ya, itu kan seperti itu Pak. Itu bunyi Undang-Undang 35 maupun PP 25 tentang wajib lapor. Itu mengatakan ketika melaporkan dirinya, maka itu sudah gugur masalah aspek hukumnya. Sekarang tinggal kita melakukan pengobatan, kan seperti itu. Nah, kadang-kadang ini kenapa kan kalimat wajib lapor ini agak masalah juga. Kenapa kan ada kalimat lain? Karena wajib lapor seolah kita bersalah. Ya. Tapi yakinlah bahwa apakah sekarang pecandu narkoba tidak bersalah? Ya dia bersalah sebetulnya. Kenapa undang-undang mengatakan tidak boleh pakai? Makanya kita katakan wajib lapor. Tidak seperti orang sakit flu ke puskesmas datang berobat kan gitu. Dia melaporkan dirinya. Kenapa? Karena dia menggunakan barang yang memang betul-betul dilarang oleh undang-undang itu. Nah, tapi saya bilang tadi ketika dia melaporkan dirinya itu gugurlah kesalahan itu. Tapi kemudian kita melakukan rehabilitasi. Sehingga solusinya adalah ditawarkan oleh BNN untuk rehab. Untuk rehab. Nah, dan kalau memang tidak mau ke BNN, bisalah ke masyarakat yang kita sudah buat di sana. Namanya intervensi bagi masyarakat. Mungkin masih takutlah sama BNN. BNN ada polisinya juga, ya pastilah. Ya, tapi tugas mereka cuma 1/3 dari 4G itu. 2/3 adalah kita, pencegahan dan rehabilitasi. Ya kan? Itu. Jadi kalau masih takut yang kita udahlah ke IBM. IBM itu di mana? Di Kelurahan Kampung Salo ada, di Kelurahan Sanua, Kemaraya. Di Bau-Bau juga ada, namanya di Kelurahan Wameo. Di Mona juga Rahat 3. Dan di Kolaka juga ada. Saya lupa nama kelurahannya, tapi di kelurahan juga ada di Kolaka. Satu-satu ada sana. Kalau kita di sini ada 3. Ya. Jadi supaya
mereka tidak ada jalan lain. Ada juga memang beberapa kejadian mereka berhenti tanpa rehabilitasi. Iya, memang ada juga seperti itu. Itu ajaib lah namanya kan. Luar biasa. Pak, mungkin selain kita hadir di tengah-tengah masyarakat, menawarkan solusi bahwa kita harus rehab, tidak perlu takut, tapi mungkin juga ada dukungan ya atau peran dari orang-orang terdekat termasuk keluarga itu Pak ya. Iya. Nah, jadi pembahasan kita kali ini mungkin karena dibatasi waktu Pak, terima kasih sudah banyak Sama-sama. menjelaskan tentang bagaimana sih proses rehab dan bagaimana pelayanan BNN terhadap para pecandu dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan untuk sesi berikutnya Pak di video berikutnya untuk pembahasan tentang rehab yang akan menjadi informasi bagi masyarakat Pak. Terima kasih sudah berbagi informasinya Pak. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan ya bisa mendapatkan informasi dari pembahasan kita kali ini. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman sekalian, jika informasi ini ingin sampai kepada yang lain atau keluarga yang lain, bantu share-nya, Ya betul. bantu Share, like-nya, like dan ya. jangan lupa bantu subscribe Pak ya. Ya. Terima kasih. Kita cukupkan dulu podcast kita kali ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.